Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Beba. Kali ini kita ada di program baru Mayana Production tentang book review. Woo! So, Bebe, teman-teman yang bisa nulis, yang punya karya juga berhak untuk menyampaikan karya-karya terbarunya. Kita bisa ngomongin tentang karya-karya kalian, tentu dengan para penulis sekaligus, oke? Dan untuk edisi perdana kali ini kita kehadiran Ustadz Nurdin dengan karyanya Nasir dari Persis untuk Indonesia. Oke, Beba, ini ada yang keren dari apa yang disampaikan sama Ustadz Nurdin melalui bukunya yang berjudul Nasir dari Persis untuk Indonesia. Kalau kita membicarakan tentang Indonesia yang memiliki sejumlah suku bangsa ratusan, Sadit? Ribuan bahkan, termasuk suku bahasa dan kepulauan, dan banyak sekali kepulauan yang juga masih situasinya masih kosong. Saking besar Indonesia. Nah, salah satunya adalah kenapa Indonesia dengan segala keragamannya bisa bersatu, konon katanya atas nama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jangan lupa, ini adalah salah satu legacy dari seorang Nasir, gara-gara diantaranya mosi integral. Nah, dan ini yang menjadi salah satu, bisa dibilang, magnum opus dari seorang pemikiran Nasir, dengan mosi integral, dengan ragam bangsa, dengan ragam suku bangsa, kepulauan yang berbeda-beda. Melalui mosi integral seorang Muhammad Nasir, Indonesia menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini dia penulisnya, Kang Nurdin. Teman-teman, kalau baca buku ini ada kurang lebih ada sekitar 5 bab. Dari mulai jejak beliau seorang Nasir muda, bagaimana dia dibesarkan, sampai pada titik darah penghabisan memperjuangkan NKRI, berhasil dibedah dengan sangat keren oleh Kang Nurdin. Kang Nurdin, pertanyaannya buat aku, dari sekian banyak tokoh-tokoh keren di Indonesia, karena saya bilang tadi Nasir salah satunya, dengan segala kecerdasannya, dengan segala kebaikannya beliau, kenapa Kang Nurdin memilih seorang Nasir? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya sudah diundang di ini forum, dan ini pertama bagi saya untuk membedah atau mengupas ini buku ya. Saya sengaja Nasir karena memang pertama adalah dia tokoh Indonesia, bahkan juga tokoh internasional, tapi yang paling fokus adalah tokoh Persis gitu. Di mana saya hari ini bisa mengajar, lagi, oke. Iya, di mana saya hari ini mengajar, dan juga saya adalah jebolan dari pesantren Persis gitu. Nah, pesan utamanya adalah juga ini terkhusus terkait kelompok muda Persis, bahwa hari ini kalau mereka berpolitik sebenarnya kan dia sudah punya modal. Modal, sudah punya funding, kemudian tapi hari ini kan politik Persis itu di tingkat negara ataupun mungkin di tingkat internasional seolah tidak dihitung. Nah, dari keberadaan Persis sampai hari ini seolah-olah ada diskontinuitas gitu tadi. Jadi memang hari ini siapa penerus Nasir, bahkan bukan hanya di Persis, mungkin juga di tingkat nasional itu tidak ada hari ini. Dulu saya di akhir ini di catatan terakhir ini bahwa di Indonesia itu kalau mungkin lahir tokoh Islam itu per abad gitu ya. Dari Cokroaminoto kemudian ke Nasir, kemudian dari Nasir itu ke Habibie kalau bahasa cerita Kunto itu. Jadi memang hari ini ketika saya berharap ke Amin Rais juga, Amin Rais tanda petiknya jadi gagal hari ini. Dari Amin Rais masih berproses. Iya, mungkin karena mungkin dia sudah tua tadi. Sudah tua, bahkan juga kontroversi di partainya sendiri gitu. Anggap aja masih berproses. Iya, dan agak malang tadi. Dia mendirikan partai kemudian didepak oleh partainya sendiri gitu. Kan itu juga ada ngeri gitu. Kemudian setelah itu kita juga berharap ketika itu ada sebutan Nasir muda gitu ya. Awalnya tahun 70-an itu ke Nurholis Majid, tapi juga dianggap gagal. Kemudian ke Yusril juga, mungkin secara kapasitas dia punya, tapi memang secara hal lain kayak mental, akhlak, kemudian etika dan lain-lain mungkin juga tidak masuk. Tidak sebanding dengan. Di akhir itu saya berharap ke Anas sebenarnya. Mas Urbaningrum itu dia tokoh muda, jebolan HMI, kemudian kapasitasnya luar biasa, tapi juga dia jadi korban politik. Jadi memang kalau bicara tentang tokoh umat, apalagi mungkin tokoh Persis kalau disepitkan hari ini,
belum ada gitu, belum lahir gitu. Dan buku ini lahir dari kegelisahan seorang Kang Nurdin yang berharap banyak dan berharap banyak muncul dari para pemuda yang memiliki integritas dan mentalitas seperti Natsir, seperti itu. Iya. Oke, teman-teman, ini ada banyak catatan-catatan keren yang dirangkum oleh Kang Nurdin melalui bukunya ini. Kang, kalau kita sederhanakan dari 5 bab ini, saya melihat ada 3 periodisasi Natsir. Dari mulai Natsir pada masa kolonial, kemudian Natsir pada masa nasional, hingga pada level global. Nah, bagaimana Ustadz memetakan itu semua, Kang Nurdin memetakan itu semua, sehingga pada tiap tahapan-tahapan yang ada pada khidmat seorang Muhammad Natsir, bukan hanya sekadar untuk kepentingan satu kelompok dirinya saja, tapi lebih besar daripada itu bagaimana mempersatukan umat. Bagaimana Ustaz memetakan itu semua? Iya, kalau bicara sosok Natsir pribadi adalah ketika Natsir masa muda ya. Masa muda itu dia ketika di Mulo itu di Padang, kemudian aktif di Young Islamic Tenbon. Yang Islam. Iya, yang Islamic Tenbon. Kemudian dia masuk ke AMS di Bandung. AMS itu kan setingkat SMA ya. SMA dan Natsir itu yang luar biasa itu kan tidak kuliah tidak kuliah, tapi dia pandai berdialog, berdiskusi, berdiplomasi dengan orang-orang yang sekuler gitu, kayak Muhammad Hatta, kayak Soekarno. Nah itu kan juga berlanjut di Bandung ketika dia SMA atau AMS. Nah ketika itu Bandung sukanya di mana? Di Bandung itu di AMS, kalau sekarang mungkin di Jalan Belitung gitu. Jalan Belitung SMA 5, SMA 3. SMA 5 dan 3 itu. Oke, itu ya. Sampai hari ini kan dia juga SMA itu masih favorit ya, di kalangan orang Belanda. Ya. Di situ dia juga yang luar biasa itu kan semangat belajarnya yang luar biasa. Jadi dia itu kutu buku, tidak pernah diam. Kalaupun dia mungkin kalau setelah sekolah itu kan dia akan jalan-jalan masuk di Cihapit, kemudian kadang-kadang berhenti di Homan ya, di situ dia dengarkan orkes katanya. Oke, termasuk dia pemain biola juga. Iya, pemain biola. Dan yang luar biasa itu ketika dia mendirikan Pendis itu kan, jadi anak buahnya itu santrinya itu kan, jadi disuruh untuk bikin lagu sendiri kan, bikin lagu sendiri. Jadi memang dia supaya tidak mengekor terhadap lagu yang lain katanya. Jadi dia supaya menciptakan tersendiri. Nah itu juga kan hal yang luar biasa. Dan dari Pendis itu mayoritas itu berhasil kan. Walaupun hanya sekitar mungkin 4 atau 5 tahun, Pendis itu kan keburu dibubarkan oleh Jepang. Jadi prototipe sekolah Islam pertama itu ya sebenarnya di Pendis gitu. Kan Tarsis itu baru 36 ya. Iya. 1936, dan Natsir itu salah satu pengajar kan di sana. Iya. Tercatat sebagai salah satu pengajar di Pajagalan. Nah itu masa muda Persis mungkin. Masa muda Natsir. Kemudian juga tahun 1926 itu Natsir kan gabung di Persis ya. Dengan Fakhrudin Al-Kahiri ya, Fakhrudin. Kemudian juga di situ juga dia losbot ke rumahnya Hasan gitu. Di sana juga kan banyak belajar tentang keislaman. Kemudian dia aktif di Persis, bahkan juga saya tidak tercatat di sini, di periode Pak Ihsan Sori itu di dalam sejarah Kang Pepen itu dia sebagai wakil ketua umum katanya. Waketum. Iya, di periodenya Ihsan Sori. Ketika awalnya saya tidak membaca itu, tapi ada tambahan informasi dia itu aktif di Persis sampai jadi wakil ketua umum. Dan awal-awal di Persis kan dia sebagai penulis juga, sebagai pimpinan redaksi di majalah Persis gitu. Itu ada pembela Islam, ada fatwa dan lain sebagainya. Dan Natsir ketika itu adalah yang membidangi bobot. Sehingga di situ mungkin cita-cita Natsir itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Persis. Dan akhirnya awalnya dia ingin ngambil beasiswa ke Jepang, ke Belanda. Akhirnya dia tinggalkan, walaupun dengan gaji yang besar, dia milih untuk jadi aktivis Islam gitu. Nah itu jadi masa muda lah kemudian. Nah jadi pada masa-masa muda seorang Natsir itu bisa dibilang hiruk pikuknya itu dipenuhi dengan sejumlah aktivitas-aktivitas yang luar biasa, dari urusan musik, dari urusan membangun sekolah kan, kemudian melahirkan Pendis, kemudian aktif di sejumlah organisasi persatuan organisasi Islam, dan yang paling besar ada di Persatuan Islam. Iya betul. Nah di YIB itu kan orang menyebutkan masa rumah sosiologis dan masa rumah ideologis gitu ya.
Di YIP itu. Yang di YIP itu. Yang Islam. Yang Islam itu. Dan ternyata juga banyak temannya kayak Prawoto Mangkusasmito, Burhanuddin Harahap, kemudian Saprudin itu aktivis HIM gitu. Kemudian akhirnya ketika dia dewasa itu menjadi pentolan-pentolan Masyumi gitu kan. Nah itu di masa mudanya. Kemudian di masa dewasa dia juga selain aktif di Persis, dia kan memimpin partai kan. Masyumi. Dan yang luar biasa itu ketika Masyumi itu didirikan, itu kan banyak lembaga atau ormas yang melatar belakangi lahirnya Masyumi gitu tadi. Ketika zaman Jepang itu lahir Masyumi dengan singkatan Majelis Syuro Muslim Indonesia. Masyumi itu singkatan dari Majelis Syuro Muslim Indonesia. Muslimi. Iya, jadi kumpulan seluruh ormas itu berkumpul di situ. Kemudian ketua pertama ketika itu adalah Sukiman, Dr. Sukiman. Nah itu sekolahan itu. Orang sekuler lah gitu, orang sekolahan. Nah ketika orang sekuler tapi bikin Masyumi. Orang sekuler itu. Sekuler itu sekolahan lah. Anak sekolahan. Anak sekolahan. Jadi dia kan doktor, jadi memang nyekolah gitu kan. Nah yang luar biasa ketika Masyumi itu bukan singkatan dari Majelis Syuro Muslim Indonesia, itu kan jadi partai politik kan. 1945 itu jadi partai politik, dan di situ jadi mungkin awalnya itu menjadi aspirasi politiknya kelompok Islam saat itu. Dan Masyumi itu bukan singkatan lagi, tapi jadi partai politik. Ya, jadi yang awalnya Majelis Syuro Muslim Indonesia buatan Jepang, kemudian buatan Jepang ya? Iya, ketika itu kan ya didirikannya Majelis Syuro Muslim Indonesia itu 1942. Nah, ketika Jepang ya, ketika menjadi partai politik itu kan yang luar biasa. Kenapa nyuruh Natsir yang posisinya adalah tidak sekolah dan tidak sekolah, kemudian juga dari Bandung lah, dari kampung, dan semua orang itu seolah-olah menggiring Natsir lah yang jadi ketua ya. Nah, ini juga yang luar biasa gitu. Orang yang tidak sekolahan, kemudian hanya tamat SMA, tapi dia mampu menguasai medan itu dan jadi ketua umum Masyumi gitu. Wow. Nah itu luar biasa. Jadi ada hal yang memang itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang setingkat itu saat itu. Dan yang luar biasa itu ketika itu kaderisasi di Persis bisa melahirkan sosok Natsir itu. Yang mungkin juga ormas besar itu kayak kalau YIB hari ini kan sebut saja HMI-nya tentunya. Kalau YIB itu kan sekarang itu HMI ataupun GPI lah gitu. Karena memang kelompok pemuda. Nah Persis itu saat itu adalah saya juga bertanya gimana kaderisasinya gitu sampai bisa melahirkan tokoh sekaliber itu. Nah itu juga mungkin pemikiran harus bongkar ulang kurikulum tadi ya. Iya, harus bongkar kurikulum apa yang terjadi pada kurikulum tersebut hingga melahirkan sosok seorang Natsir. Iya, dan itu juga akseptabilitas di kalangan ormas yang lain itu kan besar gitu. Iya, betul. Sehingga menyerahkan partai yang posisinya adalah representasi kelompok Islam itu ke Natsir gitu. Ada di Natsir. Gitu. Kenapa sampai seperti itu? Nah ini juga PR bagi kelompok kita, kelompok Islam dan kelompok Persis terkhusus untuk juga tadi bahwa ada program hadapan yang memang juga mendesak mungkin di kelompok kader Persis. Nah itu kan masa muda, masa dewasa masuk di KNIP itu. Masuk di KNIP itu kan juga luar biasa. Itu pilihan kan KNIP itu. KNIP itu apa? Komite Nasional Indonesia Pusat. Indonesia Pusat. Ya kalau hari ini DPR-nya kan. Kalau hari ini DPR-nya. Dan ceritanya lucu itu. Ketika Natsir itu main-main ke Jakarta dibawa oleh Profesor Kahar Abdul Muzakir, kalau salah profesor itu. Jadi dia masuk ke ruangan majelis yang memang rapat ketika itu KNIP. Kata Profesor Abdul Kahar itu, ini teman saya Natsir dari Bandung. Dan disangkanya, sederhana itu. Iya, disangkanya Natsir disangkanya jadi dia sudah anggota KNIP. Padahal belum, dia hanya sekedar dibawa ulin, kemudian tanda tangan masuk. Ternyata masuk setelah itu mungkin dia juga ada instruksi, ada ngobrol, kemudian menyampaikan gagasan. Jadi anggota KNIP kan itu. Padahal menerima tanda tangan tamu umum. Iya, sebagai tamu lah gitu datang ke sana. Nah, tapi dianggapnya sebagai anggota KNIP. Dan istimewa itu saja. Ketika itu belum ada dewan. Nah, KNIP lah sebagai badan pekerja. Kira-kira jadi umur berapa tahun Muhammad Natsir ada di KNIP? Tadi usia berapa? Ya 38-an lah. Wow. Sana ya. Wow. Dia kan lahir 1908. KNIP mungkin ketika itu awal-awalnya 45 kan. Sekitar 1945. Jadi 38-an dia sudah masuk di sana. Kemudian setelah itu kan jadi dari KNIP itu jadi menteri penerangan. Dia juga kan menteri penerangan 3 kali. 3 periode? Iya, 3 periode di zaman parlementer itu kan. Kemudian sampai kan dia
adanya perjanjian itu Meja Bundar itu kan yang melahirkan RIS itu. Ya, Konferensi Meja Bundar yang melahirkan RIS itu. Kemudian akhirnya Republik Indonesia Serikat. Iya. Iya, tahun 1949 atau sampai 1950. Nah, itu di masa dewasa itu dia jadi masuk ke partai, kemudian di masa tuanya dia masuk. Nah, setelah itu mungkin karena perhelatan pergumulan politik saat itu atau baru, kemudian dia akhirnya pensiun kan di politik itu karena di tanda petik terjegal oleh kebijakan Soeharto. Dan di situ dia posisinya adalah balik untuk mendirikan Dewan Dakwah. Ya, Dewan Dakwah Islamiyah. Iya, tahun 1967. Oh, 67 ya, Dede? Iya, lahirnya 67. Jadi dia katakan ketika itu saya berpolitik lewat berbuat dakwah dengan politik lewat Masyuminya, dan saat ini kita berdakwah berpolitik lewat dakwah. Nah, itu cerita dengan Dede itu. Nah, itu kalau dipriorisasi kan. Jadi masa muda, dewasa, kemudian masa tua lah Iya, ketika beliau salah satunya triggernya dijegal pada Soeharto. Iya itu. Nah, kalau bicara tentang gerakan itu adalah sampai ke ada masa globalisasi itu yang memperolehkan itu Kuntowijoyo sejarawan itu. Jadi dia bicara tentang 3 pilar umat. Jadi 3 pilar umat itu 3 sosok. Pertama dari Hos Cokroaminoto yang membawa umat itu sebagai wong cilik lah gitu. Jadi ketika itu umat itu seolah-olah di bawah levelnya kurang berdaya, tapi memang dia menciptakan kesadaran umat supaya berdaya dalam ekonomi, dalam politik dan lain sebagainya. Kemudian masa umat itu menjadi warga negara, ini di bawahnya yang bawahnya Nasir. Yang bawahnya Nasir. Dan ketika itu dari cerita Kunto itu adalah seolah estafet gitu tadi. Jadi Nasir itu diberikan estafet perjuangan itu ketika Nasir salah satunya adalah ada di kereta api, gerbang kereta api Bandung. Kemudian ketika di kereta api di terminalnya, dia lihat kakek-kakek yang tokoh-tokoh itu pakai itu bawa termos gitu kan. Nah, ketika itu ditolong oleh Nasir, dibawakan termos itu. Dan ketidaksengajaan itu dia juga belum pada kenal kan gitu. Yang seolah-olah memberikan estafet perjuangan dari Cokro itu ke Nasir. Padahal yang kakek itu Hos Cokroaminoto ke Bandung saat itu. Nasir belum kenal gitu. Jadi pertemuan itu yang mungkin, tapi pemikiran sudah dia kenal. Langsungnya turun hari takenya sih. Iya, sehingga nama jadi posisi itu. Jadi walau ketidaksengajaan itu menjadi skenario Tuhan lagi Allah. Nah, jadi Nasir menolong seorang kakek tua yang pakai itek yang bawa termos. Nasir begitu saja membantu beliau, dan ternyata beliau itu adalah seorang Cokro. Iya, tokoh besar saat itu. Tokoh besar. Wow. Ya. Nah, ini jadi estafet dari wong cilik kemudian ke umat sebagai warga negara itu dibawa oleh Nasir karena memang kelompok santri itu ngurus negara itu dengan posisi dia menjadi ketua umum Masyumi. Nah, umat menjadi warga global itu ketika estafet dari Nasir itu konon katanya ke Habibie. Jadi Habibie lah yang mewakili kelompok umat itu, kemudian membawa umat itu ke tingkat yang global. Dengan posisi kapasitas Habibie, dia membawa umat yang lahir dari rahim umat itu, dia menjadi orang yang dikenal sebagai warga global, warga internasional gitu. Karena kapasitas Habibie itu yang menjadi ketua umum ICMI, membawa kelompok Islam itu menjadi diperhitungkan di tingkat global gitu. Jadi kalau periodisasi bahwa 3 pilar itu adalah dari wong cilik, kemudian warga negara, kemudian ke tingkat global, warga dunia gitu. Itu versi Cokro itu tingkat lokal, nasional, global. Lokal yang disebut dengan wong cilik itu membawa Cokro, kemudian kepada tingkat nasional melalui tradisi santri melalui Nasir, kemudian tingkat global sama Habibie. Itu pemetaan ala Kuntowijoyo. Dan saat ini mungkin mau apa lagi karena sudah di tingkat global, tinggal mungkin hari ini bagaimana memakmurkan itu semua. Bagaimana memakmurkan, dan yang lebih penting adalah bagaimana umat itu menguasai dunia global sehingga umat itu memimpin peradaban. Itu yang belum mungkin. Mudah-mudahan ada sosok lahir sosok itu. Nah, kira-kira Ustaz, dari hasil Kang Nurdin dengan bacaan hingga melahirkan buku Nasir dari Persis untuk Indonesia, dari yang terbaca, kira-kira satu sisi Kang Nurdin sendiri mempertanyakan ulang tentang bagaimana kok bisa sampai Persis misalkan bisa melahirkan sosok
melahirkan sosok seperti seorang natsir misalkan. Nah, kira-kira dari hasil bacaan Akang sendiri, sebenarnya bentukan-bentukan macam apa pada masanya yang kemudian mampu menempa seseorang hingga melahirkan sosok Natsir secara sosiokultural dan segala macam, dari hasil baca seperti apa kira-kira? Ya, ketika itu mungkin juga persisnya yang luar biasa karena di saat ormas lain itu hanya pemikiran Islam itu dan sosial, budaya, keagamaan dan lain sebagainya kayak Muhammadiyah, kemudian NU itu, Persis itu kan sudah Islam itu juga sudah kompatibel dengan negara. Jadi mungkin wacana itu lebih dulu ya. Jadi wacana itu yang membawa mungkin Persis itu ketika itu adalah seolah-olah ormas terdepan urusan relevansi Islam dengan negara. Sehingga dari pemikiran-pemikiran itu kemudian melahirkan banyak tulisan, bahkan juga polemik kan ketika itu. Polemik antara Natsir dengan Soekarno, kemudian juga dengan Hasan dan sebagainya. Tapi ketika ada polemik kebangsaan dengan Islam itu, ya Natsir yang paling terdepan lewat majalah Pembela Islam. Dan Pembela Islam itu dari Persis gitu. Gitu. Nah, kira-kira kan ini kan tadi saya bilang bahwa ada banyak magnum opus sebenarnya, ada banyak karya yang berhasil di tangan seorang Natsir. Di antaranya sebenarnya pesan-pesan apa ini seorang Natsir melalui Kapitas Selecta-nya? Iya, Kapitas Selecta itu kan bunga rampai kan. Tulisan-tulisan dari pemikiran Natsir, usaha kebudayaan, banyak juga Natsir itu nulis tentang kebudayaan Islam. Dan lawan dari Kapitas Selecta itu adalah DBR itu kan. Di bawah Bendera Revolusi Soekarno itu. Jadi DBR apa ya lawannya ya? Iya. Atau saling melengkapi bisa jadi. Bisa jadi. Jadi memang tapi kalau ketika itu ada beberapa polemik yang memang tulisan Soekarno itu dihimpun dalam DBR, sementara tulisan Natsir itu dihimpun dalam Kapitas Selecta. Jadi memang sebagai kader harusnya antara kelompok Islam, kadang-kadang hari ini kan dia bangga dengan saya sudah menamatkan DBR nih. Sementara di induknya sendiri ada Kapitas Selecta yang memang itu dilewatkan. Dilewatkan begitu saja. Iya, idealnya memang baca Kapitas Selecta, baca juga DBR supaya biar utuh. Iya, biar utuh. Karena founding father di sana semua. Nah, di sana pemikiran-pemikirannya gitu. Iya. Ini bagi teman-teman yang tertarik ada di ranah politik. Hari ini sebut saja politik praktis sekali. Jadi saran dari Kang Nurdin, jangan hanya membaca satu buku saja dengan di bawah naungan revolusi. DBR. Di bawah bendera revolusi, tapi juga baca juga kan Kapitas Selecta, dia semakin utuh dan mundel gitu. Cara melihat Indonesia, cara melihat bagaimana Indonesia dihadirkan, dipersatukan dan seterusnya. Penting untuk dibaca kembali agar menjadi ruh-ruh bagaimana para founding father kita mendirikan bangsa seperti apa, barangkali seperti itu ya. Nah, yang menarik teman-teman dari 3 pemetaan ala Kutowijoyo yang tadi, bahwa ternyata Natsir itu bukan hanya sekadar di ranah lokal saja, di nasional, tapi juga mengglobal. Yang menarik adalah bagaimana kemudian Natsir dengan kepribadiannya. Yang ini barangkali juga penting teman-teman ambil saripatinya. Kira-kira kok bisa ada seorang sosok pejabat negara, pejabat negara yang pergi dari rumah pakai mobil dinas, tapi pulang pakai sepeda atau bahkan naik beca atau bahkan mungkin jalan kaki. Nah, dari bacaan Kang Nurdin, mentalitas seorang Natsir bisa sampai seperti itu. Kira-kira apa yang Kang Nurdin baca? Ya mungkin juga gini ya. Jadi dia dari sosiokulturalnya mungkin. Jadi dia berangkat dari Minangkabau, Padang ya. Kemudian dari segi mungkin kesederhanaan itu kan, selain Natsir juga banyak tokoh yang memang kapasitasnya luar biasa, kayak Agus Salim itu kan rumahnya di gang ya tadi. Dan konon katanya juga jadi rumahnya bocor-bocor gitu Agus Salim. Muhammad Hatta juga sebagai wakil presiden, tapi dia itu sampai suatu saat itu gak bisa bayar listrik. Ya gak bayar listrik dan mencita-citakan ada clipping sepatu merek Bali gitu kan. Merek Bali itu kemudian dia itu dicita-citakan supaya ini terbeli dan itu di clipping di dinding kamarnya. Sampai mungkin akhir hayat itu tidak terbeli. Padahal kalau mungkin pejabat hari ini saja, receh. Tinggal datang ke pabriknya, orang minta butuh sepatu Bali kan tidak seperti itu. Jadi memang mental itu mungkin berangkat dari urusan keluarga, kultur juga di daerahnya, menyebabkan dia menjadi hidup seperti itu. Jadi meminta itu bagi dia itu kan malu gitu.
Bahkan yang luar biasa itu dia bisa menolak pemberian. Oke, ada apa ya, muruah yang dijaga ya? Iya. Jadi suatu saat itu pernah ada cerita siapa anaknya itu. Dari suatu saat itu dia mendengarkan Natsir itu kedatangan tamu yang posisinya adalah dia ingin memberi hadiah mobil ke Natsir. Memfasilitasi, betul. Iya, memberikan mobil Volvo kalau salah itu. Dan suatu saat dia itu ya dengarkan, dia berharap kan ya bapaknya itu menerima hadiah itu, tawaran itu. Ternyata juga dia ditolak dengan halus. Nah ini mungkin juga urusan mental. Mental itu kan dibentuk juga urusan dari lingkungan, dari pemikiran dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan dia menjadi seorang pejabat tapi juga tidak kehilangan muruah, marwah dan lain sebagainya. Ada suatu saat juga pernah cerita Kang Lukman ya. Kang Lukman ya penulis buku biografi Natsir. Ada suatu saat dia lapor ke Natsir, Pak Natsir, saya sudah mendirikan ini apa percetakan atau mencetak buku lah gitu, tapi ini belum bisa mencetak. Kata Natsir itu, oke, saya ingin mintakan terhadap seseorang yang memang dia punya lah gitu. Saya kan punya martabat, walaupun saya tidak punya duit, tapi saya punya martabat itu. Jadi dengan posisi dengan martabat itu apapun bisa dilakukan, apapun bisa diambil. Nah itu yang hari ini kan langka tadi. Dia punya password ya. Iya itu jadi kalaupun dia berowok gitu ya, atau batuk atau dehem itu, ya orang itu memberikan apapun. Nah itu kan Natsir tidak dimanfaatkan untuk pribadi, tapi juga untuk urusan umat. Sampai suatu waktu itu kan dia ketika di Dewan Dakwah itu dia sudah tidak memberikan apapun. Jadi urusan listrik itu ada yang manajemen yang ngatur, urusan dapur ada manajemen juga yang ngurus itu. Jadi dia tidak pernah berpikir untuk gimana dapur hari ini, istri hari ini, kan tidak pernah berpikir itu. Jadi murni untuk perjuangan keumatan di suatu saat itu ketika dia masa muda, masa tuanya. Nah itu kan jadi memang kita kehilangan defisit moral atau etika politik di bangsa kita hari ini. Tapi teman-teman jangan juga terjebak hanya gara-gara membayangkan ternyata jadi politisi itu miskin gitu ya. Jangan terjebak pemahaman seperti itu. Saya pikir karena ini yang barangkali harus kita maknai secara luas adalah pemahaman tentang sederhana. Pemahaman tentang sederhana. Sederhana itu apakah nggak boleh kaya? Bukan nggak juga gitu. Sederhana dengan kekayaannya boleh gitu kan, tinggal korannya barangkali. Artinya kan ya saya baca kurang lebih seorang Natsir itu beliau mampu menempatkan sesuatu memang pada tempatnya. Ya sebagai gambaran aja, misalkan pergi dari rumah pakai mobil dinas karena memang mau dinas. Tapi kalau akhirnya sudah beres urusan dinasnya ya dia tinggalkan karena untuk kepentingan pribadi dirinya. Nah, penempatan yang barangkali yang harus kita ambil saripati dari urusan membangun mentalitas itu yang barangkali hari ini perlu kita baca ulang, hingga kita create ulang agar kemudian pada masing-masing pribadi itu tidak mungkin ya tidak murah meriah mungkin. Tidak murah meriah karena kadang-kadang ya mungkin salah satu godaan yang terbesar ketika sudah ada pada di level tertentu adalah justru ketika mudah dibeli. Ya kan? Ketika segala sesuatu bisa dibeli, keputusan bisa dibeli, kebijakan bisa dibeli gitu kan. Nah sementara pertimbangan atas nama kemaslahatan umat, kemakmuran umat ini akhirnya bisa ditinggalkan begitu saja. Jadi orang itu juga menyebutkan gini tadi, jadi sederhana itu adalah pilihan. Sederhana itu pilihan itu. Jadi orang sederhana itu yang bagaimana? Yang sederhana itu didefinisikan bahwa sederhana itu adalah sebenarnya dia itu mampu membeli mobil, membeli motor mahal, tapi dia tidak ambil itu. Itu sederhana gitu kan. Jadi sesuai kebutuhan. Iya, kadang-kadang juga kalau kita hari ini juga rada beda ditafsirkan juga gini. Kalau pejabat DPR naik angkot itu sederhana bukan? Pencitraan kan bisa jadi pencitraan memang gitu. Jadi emang jadi bukan. Kalau hari ini kalau pejabat naik angkot itu pencitraan, bukan keseharian. Bukan sederhana. Iya tuh. Nah ngomong-ngomong Natsir, kan yang kita tahu seorang Natsir itu kan aslinya dari Sumatera sana ya. Iya. Nah pertanyaannya selama di Bandung Natsir tinggal di mana sih sebenarnya? Muhammad Natsir itu? Iya awalnya yang saya baca itu di saudaranya katanya di Jalan Cihapit itu.
Dia jalan Ciapit ke tempat sekolahnya itu adalah dia jalan kaki. Oh ya, dekat ke Jalan Belitung, memang dekat. Iya, Jalan Belitung. Kemudian juga dia itu kesehariannya itu dihabiskan dengan baca buku tuh di Gedung Sate. Dia ada perpustakaan dulu di Gedung Sate. Iya. Jadi setelah itu dia lalap sebuah buku itu, bacaan itu, karena sehingga dia itu kan menguasai sastra. Oke. Sastra Rusia, sastra apapun. Termasuk dia bisa main biola tadi ya? Iya. Ya kesukaannya biola kalau nggak salah ya, alat musiknya. Iya, betul. Ketika itu jadi semangat belajar itu yang hari ini juga padam di kalangan kelompok muda lah gitu. Ya, padahal kelompok semangat belajarnya luar biasa. Dia menguasai 8 bahasa katanya. Kemudian juga yang luar biasa itu dia menulis itu sejak usia 18 tahun. Wow. 18 tahun itu sudah menulis, bikin makalah. Ketika di sekolahnya juga dia sudah bisa mengalahkan gurunya yang kita itu seolah-olah mencibir dia orang Minang gitu. Dia kalahkan dengan bikin karya dan makalahnya mampu dipertahankan, dan dengan gemilang dia ketika itu mendapatkan tanda petik kemenangan yang luar biasa karena gagasannya itu yang hebat, bisa mengalahkan seolah-olah tesis-tesis yang lain gitu tadi. Jadi itu yang memang juga kita hari ini terutama juga kelompok mungkin Persis juga seolah-olah tertinggal juga urusan-urusan yang sifatnya literasi lah. Padahal dia itu produktif, kemudian juga ya lobbying luar biasa, diplomasi yang luar biasa. Nah itu yang memang hari ini di generasi kita itu seolah-olah memang tertinggal gitu tadi. Ya. Gitu. Ini di saat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ini saya pikir ini sangat kaya akan sejumlah informasi dan inspirasi. Nah, jika Ustadz disederhanakan pada masing-masing bab ini, saya yakin Ustadz ada semacam pesan-pesan terselubung pada masing-masing bab ini semua. Kira-kira jika disederhanakan Ustadz dari bab 1 sampai bab 5 pada masing-masing bab, sebenarnya Ustadz ingin menyampaikan apa saja tadi? Pesan-pesan terselubung pada setiap masing-masing bab itu. Oh ya, pertama adalah tadi sosiokultural Persis Natsir di lingkungan masa kecil dia itu sudah dididik oleh lingkungan yang begitu sederhana, kemudian juga mungkin karena berangkat dari orang tua yang memang sebagai seorang pendidik juga kan. Kemudian dia merantau ke Bandung, dan ketika di Bandung ini ada yang memang luput dari catatan kita bahwa Natsir itu adalah ternyata menjadi mentor Hamka. Oh, Hamka itu kan seorang ulama besar dan penulis produktif. Ya, termasuk tafsirnya apa? Ya, Al-Azhar ya. Tafsir Al-Azhar. Al-Azhar gitu. Dan yang luar biasa itu jadi ketika Hamka itu sudah banyak belajar tentang pidato bapaknya Haji Rasul, dia kan suatu saat itu mengutarakan keinginan untuk merantau ke Jawa. Ke Jawa itu kan akhirnya ke Jogja dan ketemu dengan Cokro Minoto dan Ahmad Dahlan. Dia utarakan bahwa saya ingin berdakwah lewat cara lain. Kalau dari segi pidato dia sudah pandai, tapi saya ingin cara lain, yaitu dengan tulisan. Menulis. Iya. Kata Cokro saat itu, kamu kalau ingin bisa tulis ke Bandung lah gitu. Ke Bandung, di Bandung harus daik nyorog ke Bandung. Iya. Dia juga saat itu datanglah ke Bandung. Dan itu sama host Cokro itu direkomendasikan ke siapa? Iya, di Bandung itu ada intelektual katanya, 2 orang, Natsir dan Hasan. Oh, jadi Cokro itu merekomendasikan untuk tutor menulisnya ke Buya Hamka itu, Natsir dan Tuan Hasan. Iya. Wow. Datanglah ke Bandung, dan suatu saat ke Bandung itu dia belajar, mungkin ketemu sama Natsir, walaupun sama-sama dari Minang mungkin, tapi juga belum pada kenal kan. Karena memang Natsir ketemu di perantauan. Iya, Natsir besar di Bandung, mungkin Hamka itu besar di lahirnya juga kan sama 1908. Seumuran. Hamka itu seumuran. Oh. Jadi ketika dia datang ke Bandung ketemu Natsir, ketika itu juga diajar untuk bagaimana nulis yang benar lah gitu ya. Kebayang galecok nanya itu Pak Salam. Iya. Ternyata gitu, jadi 1 kali, 3 kali sampai 9 kali itu belum di akses untuk nulis, ditaikan tulisannya. Jadi Hamka itu nulis, kirim, tolak. Kirim, tolak. Can layak. Wow. Sampai 9 kali 10 kali, baru 10 kali itu baru dia dinyatakan layak
untuk dan tulisan pertama itu diterbitkan sama Nasir di mana? Ya di ketika itu kan ada majalah ya Pembela Islam. Oh, Pembela Islam. Iya, majalahnya ketika itu ada majalah Islam. Dan ketika itu dinyatakan layak, dan setelah layak mungkin hampa itu kan balik lagi dan ya guru dia itu ternyata ada di Bandung, Natsir. Dan Natsir itu kan belajarnya di Persis. Jadi memang Persis itu kurang kaya di mana sih. Segala bisa, segala layak gitu. Pada masanya. Ya. Pada masanya. Iya. Pada masanya. Iya, yang maksudnya nah dengan posisi itu sebagai modal kan. Ya. Sebagai modal sejarah. Energi utama bahwa di Persis itu juga boga sagalana gitu tadi. Tinggal mungkin hari ini apakah memang kadar itu juga kadar Persis kelompok muda itu merasakan atau tidak, atau memang tahu tidak katanya. Yeah. Kalau tahu mungkin mudah-mudahan tahu jangan-jangan malu. Iya, kalau sudah tahu mudah-mudahan menjadi inspirasi gitu. Yeah. Dan untuk hari ini kadar muda bangkit dari segi literasi, dari segi apapun, sehingga mudah-mudahan juga dari tokoh nasional, tokoh internasional kan dari Persis. Jadi kalau bahasa Kang Atip itu di milenium kedua ini saatnya memang kelompok Persis itu bisa menghadirkan Islam itu bukan hanya menjelaskan gitu kan. Dulu mungkin periodenya Hasan, periodenya Natsir itu menjelaskan tentang konsepsi Islam. Tapi hari ini sudah dihadirkan. Ya, sudah harusnya menghadirkan Islam itu supaya menjadi sesuatu yang terasa di umat dan di negara. Gitu. Nah, terus yang di bab ketiga, pesan apa yang ingin Ustaz hadirkan dalam karya ini? Ya, di bab ketiga itu Natsir dalam posisi muda itu sudah mampu memimpin partai yang dan itu di usia 38 ya tadi? Iya, di usia segituan itu sudah luar biasa dia memimpin partai. Setelahnya itu kan ada hal yang luar biasa yang memang orang itu jarang. Kalau bahasa kunta itu Natsir itu ada berhasilnya ketika dia menyatukan kembali RIS 16 negara bagian saat itu disatukan lewat konsep mosi integral. Dan yang luar biasa mosi integral itu tadi gini, dia punya gagasan, konsep, kemudian dia bekerja juga di luar parlemen. Jadi di luar parlemen itu dia melobi berbagai partai, dan yang dari yang paling kiri sampai yang kanan itu semuanya tidak ada yang menolak konsep mosi integral. Kebayang, tidak ada tumpahan darah itu. Tidak ada lobby-lobby yang alot, tapi memang gagasannya itu dia sampai pernah mengatakan gini. Jadi idealnya menang itu adalah ketika gagasan kita menang, bagusnya itu adalah bahwa yang kalah itu tidak merasa kalah gitu kan. Itu komunikasi yang brilian itu tadi. Itu nyaris seperti untuk Mekah ya. Ya. Tidak ada tumpah darah. Iya, betul. Tapi semua bersatu. Iya. Ya itu. Yang keren itu ya itu yang luar biasa. Jadi agak saya katakan di sini karena pendekatan komunikasi. Natsir itu komunikator yang brilian gitu. Oke. Karena ada komunikasi yang bagus itu. Komunikasi itu kan adanya kesamaan makna gitu tadi. Adanya kesamaan tujuan. Dicatat juga karena kenapa punya talent seperti itu, punya talent yang cukup kuat pada sosok Natsir ketika bisa mempertanggungjawabkan apapun yang beliau sampaikan. Kembali kepada basic tradisi sosiologis, tradisi pendidikan. Persis pada masa itu kuat pada urusan debat. Karena urusan debat bukan urusan kalah menang, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan kebenaran. Dan ada pada sosok Natsir benih-benih itu. Di bab keempat kan, apa yang ingin saya sampaikan? Di bab keempat dan ke bab kelimanya tadi. Pesan-pesan terselubungnya. Ini layak teman-teman baca, layak teman-teman khidmati, karena ini bukan hanya sekadar urusan biografi, tapi bagaimana mengambil sejumlah spirit dan inspirasi hingga memberikan arti. Jadi bab keempat ini adalah terkait dengan fikrah gagasan Natsir tentang politik, tentang demokrasi dan lain sebagainya. Demokrasi ini yang luar biasanya. Jadi ada ketika itu mungkin pertentangan bahwa di dunia itu hampir mayoritas itu menggunakan demokrasi sebagai pilihan negara ya. Pilihan negara. Dan dianggap sampai hari ini demokrasi itu dianggap yang paling bagus di antara sistem-sistem yang lain. Maka ketika itu Natsir menawarkan gagasan bahwa dalam Islam itu bukan demokrasi, karena demokrasi itu adalah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara juga tidak semuanya pemikiran dan konsep itu berhasil diciptakan oleh rakyat. Jadi Natsir itu tawarkan yang namanya teistik demokratis. Teistik demokratis. Jadi Islam itu bukan hanya teokrasi, bukan juga demokrasi, tapi kata dia itu teistik demokratis.
kata dia tuh gini, jadi tidak selamanya bahwa pemikiran ataupun konsep itu berhasil dimunculkan oleh rakyat. Tapi juga ada sesuatu yang memang harus juga kita ambil. Nilai-nilai ilahiyah. Ya, nilai-nilai ilahiyah. Jadi bahasanya teistik demokratis. Juga kayak sholat gitu kan. Sholat itu kan dari sananya kayak duhur itu 4 rakaat. Bisa dimusyawarahkan gitu. Hasil musyawarah jadi 2 atau tidak, karena tidak bisa. Jadi memang harus ada memang nilai-nilai keilahian yang memang harus diambil. Tapi juga ada sesuatu yang memang tidak ada dari sananya. Secara iya, tidak ada dari teistiknya gitu. Jadi memang harus dimusyawarahkan lewat gagasan-gagasan ijtihad. Makanya bahasa dia itu teistik demokratis yang harusnya ada itu. Saya pikir ini brilian. Menghadirkan nilai-nilai keilahian dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ada bersama untuk satu kebaikan negara. Iya itu. Itu di bab 4 itu. Bab terakhir itu bicara tentang Natsir menyelamatkan NKRI lewat masih integral itu. Nah ini sebenarnya pesan inti dari gagasan atau buku ini. Jadi dan pas ya, beliau ada di Persatuan Islam. Jadi sebenarnya bukan hanya Persatuan Islam, tapi Persatuan Indonesia. Nah itu saya ketika ini kan ada bagian-bagian tesis saya nih terkait dengan mosi integral itu. Ketika saya wawancara Pak Prof. Maman, kenapa Natsir itu pakai bahasa persatuan? Karena dia berawal dari Persatuan Islam katanya. Jadi memang jadi nggak tahu ini apakah memang joknya Pak Profesor atau gimana. Tapi memang ada kesamaan rasa gitu kan. Bahasa persatuan itu. Jadi Natsir menggagas NKRI sampai hari ini kalau tidak ada punten ya gagasan Natsir itu mungkin sampai hari ini federal. Bisa jadi ada negara Bengkulu. Iya, ketika itu 16 negara bagian. 16 negara bagian. Dan RI itu Republik Indonesia itu hanya satu di Jogja ketika itu. Ketika Soekarno dan Hatta hijrah ke sana. Iya betul. Dan di sana hanya ada itu. Dari 16 negara bagian itu kan di daerah-daerah bergejolak. Iya betul. Bahkan banyak yang ingin memerdekakan diri, banyak yang antri ya. Ya bahkan juga di kita itu Jawa Barat itu kan negara Pasundan. Ya betul. Dan konon katanya dari sejarawan Prof. Widal itu ketika negara Pasundan itu Menteri Agamanya Hasan katanya. Hasan, jadi kebayang dia ternyata membubarkan melemburkan negara-negara bagian itu, kemudian jadi NKRI dan dia tuh menyingkirkan gurunya jadi Menteri Agama jadi tidak punya jabatan itu. Jadi guru gabungkan negara Pasundan, Natsir berusaha mempersatukan semua. Keren. Iya. Itu yang mungkin luar biasa itu. Jadi 16 negara bagian itu disatukan lewat konsep mosi integral. Dan di mosi integral itu memang terakhir itu ada ketegangan. Jadi ketegangan itu kan ketika Indonesia merdeka itu kan semuanya utuh dalam nama bingkai Republik Indonesia. Dan Republik Indonesia ketika itu hasil meja bundar itu adalah musyawarah meja bundar, konferensi meja bundar itu hanya satu, yaitu Jogja. Yang namanya RI itu adalah hanya satu, yaitu Jogja. Jadi yang lainnya kayak yang awalnya bergabung di RI itu ya berpecah-pecah menjadi negara Pasundan, Madura, Sumatera dan sebagainya. Dengan melihat kondisi sosiologi ketika itu di lapangan, maka Natsir sebagai pimpinan partai saat itu, Ketua Masumi yang dulu dan juga Ketua Praksi bergerak katanya, dan bagaimana dia berpikir keras supaya memang bisa bersatu lagi. Dan terakhir itu ada sesuatu yang alot katanya. Jadi ke Jogja itu mungkin merasa tanda petik ya, dia cikal bakal Indonesia. Ketika merdeka itu RI, kemudian dia harus bersatu dengan negara yang bagian yang dibikin oleh boneka sepanmu ketika itu. Jadi dia merasa seolah-olah saya yang pokok itu harus bersatu dengan negara-negara yang bagian. Dia juga punya harga diri mungkin ketika itu. Dan terakhir konon katanya Natsir itu datang sekitar dini hari. Jadi dia memaksa supaya Jogja itu ikut bergabung dengan yang ingin bersatu ke pangkuan NKRI lagi. Nah Jogja itu ketika itu ya punya harga diri lah. Dia tidak mau. Akhirnya dia ngancam. Oke, kalau Anda tidak mau bergabung, pilihannya 2. Anda bersatu atau perang melawan negara-negara yang bagian yang tadi. Sampai gitu. Dan akhirnya dia sadar. Jadi bahasanya bukan bersatu lagi, tapi bahasanya melebur. Sublin. Iya, melebur. Jadi dari Pasundan, dari Sumatera, dari mana kemudian
melebur menjadi satu yang namanya dengan NKRI sampai hari ini. Wow. Itu jadi komunikator yang brilian itu di situ lah, luar biasa. Oke. Iya. My friend, ada satu lagi nih yang keren sebelum kita closing. Ini juga bisa menjadi bagian dari bekal teman-teman yang hari ini aktif di ranah politik praktis, dan barangkali ini penting untuk teman-teman petik nilai-nilai besar pada seorang Nasir. Ada 4 poin besar yang dicatat di sini yang nanti sama Kang Nurdin bisa dijelaskan. Dan ini nilai entry point pada sosok seorang Nasir yang barangkali sangat penting juga untuk kita miliki. Yang pertama tentang komunikator credibility. Ini yang harus teman-teman miliki bagi seorang negarawan hari ini. Kang Nurdin, apa yang maksud dengan komunikator credibility? Iya, bicara credibility adalah bicara kredibilitas kan. Kredibilitas itu di situ kan ada pengetahuan, ada konsep, ada pemikiran yang brilian, dan ada juga kepercayaan. Oke. Jadi Nasir itu punya modal itu tadi. Oke. Nah, jadi dengan ketika dia dagang ini, mari bersatu kembali dengan NKRI, dia juga akan dipercaya oleh partai yang lain. Oke. Karena Nasir itu disegani oleh lawan maupun kawan. Jadi sehingga disegani oleh lawan maupun kawan. Jadi ketika dia dagang konsep, semuanya percaya ke Nasir. Tidak ada satupun karena orangnya trusted. Iya. Orangnya dapat dipercaya. Betul. Oke. Iya. Yang kedua, Kang, kaitan tentang urusan komunikator attractiveness. Iya, dia mungkin dari segi dari segi tampilan good looking gitu. Oke, ada penting good looking. Jadi syarat good looking palingan lo baru dagang gambar. Iya. Tapi jangan berhenti di sana. Lanjut, Kang. Kenapa? Iya, dia good looking dan juga selain itu dia tadi karena menguasai permasalahan, menguasai juga konsep pengetahuan dan sebagainya. Bahasa, menguasai 8 bahasa. Apa yang dia sampaikan itu, ya jadi tadi melahirkan trust itu. Dan beliau selalu bersifat atraktif, debat orasi Iya, betul. Oke. Wow. Tapi saya betul. Jadi dia. Jadi dari segi daya tarik fisik dia menarik lah gitu. Oke. Pengakuan Hamka juga kan ketika itu. Apa itu? Ketika saya ketemu dengan Nasir, katanya Nasir itu sedikit lebih ganteng daripada saya. Itu pengakuan Hamka itu. Iya. Jadi dia jadi orangnya memang ganteng di atas saya kata. Jadi memang menarik. Jadi mungkin apapun yang diceritakan. Jadi kalau teman-teman punya kutukan ganteng, segera bersyukur dan segera melakukan aktivasi agar semakin bermanfaat ganteng ini ya. Gantengnya ganteng permanen. Yang ketiga, Mamen, ini syarat yang barangkali bisa diambil saripatinya dari seorang Nasir. Aspek komunikator similarity. Iya. Kesamaan kebutuhan. Kebutuhan itu kan gini. Jadi NKRI saat itu punya kebutuhan untuk bersatu kembali. Dan ketika dia tawarkan gini, saya tuh ketika menawarkan gagasan ini, Mosi Integral itu, saya tidak punya kebutuhan pribadi. Kalaupun mungkin dia ingin tamak itu, sudah saya punya konsep. Kemudian saya yang jadi presidennya, kan dia tidak begitu. Tidak. Tapi ini adalah merupakan kebutuhan bersama, kebutuhan nasional itu tadi. Jadi ketika dia tawarkan Mosi Integral itu, ini juga gini, saya tawarkan Mosi Integral dengan posisi yang masih utuh. Presidennya masih Soekarno, waktu itu juga masih Muhammad Hatta. Ya. Jadi tidak ada satupun yang memang akan saya ambil gitu. Kepentingan pribadi saya tidak ada. Kepentingan partai juga saya juga katanya tidak ada kata Jadi sehingga dengan posisi itu, similarity itu, jadi itu jadi menjadi daya tarik tersendiri bagi partai-partai yang lain yang memang juga apalagi bagi RI yang Jogja itu ya benar ya, karena presidennya masih presiden kita ini. Jadi tidak masalah. Itu yang membuat mereka mau menerima. Iya, salah satunya itu. Karena memang ada komunikator similarity itu di situ. Karena dia tidak butuh apapun kecuali mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan keluarga. Betul. Iya, dan ketika itu kan karena berpikir seperti itu, ketika konsep itu habis kemudian dideklarasikan, ketika itu ada deklarasi 2 kali tadi, proklamasi 2 kali. 1945, kemudian 17 Agustus 50. Jadi ada proklamasi kedua gitu tadi. Yang pertama yang dicabut di Culi ke Dengklok itu? Iya, yang 45. Iya, 45 kan proklamasi pertama itu. Iya. Kemerdekaan. Yang kedua itu proklamasi kedua itu adalah 17 Agustus 1950 NKRI. Ya, presidennya kan masih Soekarno Hatta. Jadi ulang tahun itu mana kuduna itu? Iya, 45 atau 50. Iya, kalau melihat itu kan Nasir juga memulihkan kembali itu. Memulihkan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang itu merupakan cita-cita bersama founding father ketika itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipulihkan kembali setelah dicabik-cabik oleh Van Mook menjadi 16 negara bagian. Disatukan kemudian dimerdekakan lagi. Dan jadi di 50 itu lebih kepada proses pemulihan. Iya. Dan ganjaran bagi Natsir ketika itu adalah dia jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri pertama NKRI. Bonusnya itu. Iya, kata Soekarno itu ketika ditanya oleh wartawan saat itu, siapa yang kira-kira jadi Perdana Menteri? Ya siapa lagi kalau bukan Natsir? Karena Natsir itu dari mulut Soekarno. Wow. Dan karena Natsir itu punya konsep untuk menyatukan kembali Indonesia. Natsir ketika itu yang jadi Perdana Menteri pertama. Dan yang paling luar biasa ketika dia jadi Perdana Menteri, dia dikenal dengan Second Cabinet. Apa itu? Second Cabinet itu kabinet ahli. Jadi dia ketika jadi Perdana Menteri tidak sekonyong-konyong diambil menterinya itu dari Masyumi, tidak. Tapi Natsir itu ya sudah demokratis lah orangnya, moderat dan sebagainya. Jadi dia ambil orang-orang yang ahli walaupun di partai lain, di agama lain dia ambil semua itu. Dikenal dengan Second Cabinet, sangat proporsional. Ini sangat proporsional. Jadi ada hal yang memang ini kelegaan hati itu seperti apa ya? Iya. Keren banget itu. Iya. Biasanya kan kalau duit deket itu. Iya. Karena ternyata diberi kesempatan, saya jadi pejabat ya. Pasti diambil kan orang-orang yang dekat. Ini kan tidak. Dan dikenal dengan Second Cabinet itu. Kabinet ahli. Dan hari ini kan jarang itu dilakukan oleh partai-partai. Jarang juga orang legowo itu punya jabatan. Ambil orang-orang lain jarang juga. Ini pentingnya barangkali berpikir bersih dan punya hati jernih. Karena akan melahirkan sesuatu yang wow. Dan terakhir barangkali yang bisa kita ambil, communicator power dari seorang Natsir. Gimana Kak? Iya, Natsir itu saat itu adalah ketika menawarkan gagasan Mosi integral, dia punya jabatan. Jadi punya jabatan. Jadi dia punya jabatan di Partai Masyumi. Ketum lagi ya? Iya, ketum ya. Jadi kalau tidak punya jabatan mungkin juga malaku tadinya. Gagasan apapun. Salah ngomongnya mereka. Jadi kayak Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah itu 13 tahun hanya melahirkan 76 orang. Kadang kepada siapa? Iya. Ketika dia di Madinah 10 tahun Islam sampai kan dia kan. Yes. Melong gitu. Jadi jabatan itu juga sakti gitu kan. Jadi dia punya gagasan itu, tapi juga sekaligus dia punya jabatan. Kalau mungkin disampaikannya gagasan itu oleh orang-orang yang tidak punya posisi, itu mungkin ceritanya akan lain gitu ya. Tapi ini dia saat itu adalah yang paling penting itu dia punya posisi, tapi juga punya gagasan yang cemerlang untuk keselamatan NKRI. Bebe, para anak-anak muda dimanapun kau berada, penting kemudian untuk menguasai 4 ranah ini kalau kau ingin memang menjadi bagian dari negarawan yang memberikan sejumlah kebaikan kepada bangsa. Karena tanpa pemuda, omong kosong kita ngomongin negara. Gue Ami, dan ini Kang Nurdin Kushairi. Jangan lupa baca buku Natsir dari Persis untuk Indonesia. Tentu ini layak untuk dibaca kaula muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.